Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi gue Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat pembangunan yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Jakarta dan sekitarnya, karena gue tinggal di Jakarta. Dan di kolom komentar ada yang minta untuk dibuatkan pengelolaan sampah di Bantar Gebang, dan kali ini kita sudah ada di pengelolaan landfill mining and compost di Bantar Gebang, dan kita kembali akan ditemani oleh ahlinya. Assalamualaikum Pak Roy. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak? Saya baik. Pak Roy, kita saat ini sedang ada di pengelolaan sampah nih Pak di Bantar Gebang, dan teman-teman banyak nih mau menanyakan proses pengelolaan sampah di Bantar Gebang itu seperti apa sih Pak? Kita langsung aja kali Pak. Boleh, menuju ayo. titik awal pengelolaan sampah tersebut ya. Ayo, mari. Oke. Ini gue jalan dari Jakarta teman-teman ke Bekasi. Ini 1,5 jam gue naik motor. Itu perjalanannya guys, penuh dengan mobil-mobil transformer. Dump truck banyak banget. Aduh. Ini semua demi kalian untuk bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Nanti proses-prosesnya teman-teman Pak Roy langsung yang akan menjelaskan, dan kita akan ke titik awalnya dulu, baru nanti beliau Pak Roy yang akan menjelaskan untuk satu sampai ending dari pengelolaan sampah ini. Ya kan Pak ya? Benar sekali ya. Kita mungkin menuju ke bahan bakunya ya, yang di sebelah sana itu. Baik. Kita dari sebelah sini aja ya. Dan ini mobil ekskavator teman-teman. Yang mana Pak? Yang Nah, dari awal sekali. Ini. Benar sekali, iya. Oke. Jadi, Gimana, Pak? ini adalah sampah yang telah kita tambang dari landfill. Khususnya landfill yang tidak aktif lagi. Nah, usia sampahnya itu lebih dari 5 tahun. Artinya, semua material organik itu sudah berubah jadi kompos. Ya, supaya memprosesnya lebih mudah. Nah, kita tambanglah itu dari landfill, kita bawa kemari. Ya. Dan kemudian dengan alat berat ini atau eskavator dimasukkan ke mesin ini. Ini mesin landfill mining namanya. Ya, dilakukan pemilahan. Ya. Nah Pak Roy, pemilahan ini dia akan secara otomatis memisahkan logam dan plastik atau bagaimana Pak? Nah, kita boleh mendekat ya. Nah, yang pertama, dia akan pilah komposnya. Nah, ini dia kelihatan komposnya. Ya. Boleh juga kita lihat di sebelah sini seperti apa sih mesin pemilah tersebut. Nah, itu sampahnya diaduk-aduk tuh ya dengan ayakan ya. Prinsipnya mengayak ya. Nah, komposnya akan keluar dari ayakan ini ya, menuju conveyor belt ini dan jatuh ke sini. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai pupuk ya di TPST Bantar Gebang maupun bagi masyarakat. Nanti ada proses lanjutannya ya. Nah, sampah yang masih tinggal, ada plastik, ada besi, ada batu dan lain-lain, menuju proses selanjutnya. Nah, di conveyor belt yang ini ada medan magnetik yang akan menangkap logam-logam, ya, sehingga yang keluar adalah plastik dan mungkin bongkahan-bongkahan. Nah, di sini boleh dilihat ini ada angin yang disemburkan, sehingga plastik itu boleh terbang keluar. Nah,
Nah, sementara yang lebih berat, batu atau bongkahan itu tertahan dan keluar dari sebelah sana. Nah, ya inilah dia produk utamanya selain kompos ya, plastik dia. Nah, Dan hasil dari cacahan ini yang akan digunakan untuk pengganti batu bara ya. benar sekali. Energi baru terbarukan Pak ya. Benar sekali. Jadi nanti ini akan kita kirim ke industri semen di sekitar Cilengsi. Nanti akan diproses kembali untuk mendapatkan RDF kita sebut ya. RDF itu adalah bahan bakar ya, substitutnya batu bara ya. Plastik ini akan diproses, dibersihkan kembali dan dicacah di sana sebelum digunakan. Pak, mungkin teman-teman yang nonton video ini akan bertanya-tanya, ini kan plastik nih Pak, kok bisa menjadi pengganti batu bara? Apakah dalam plastik ini ada logamnya ataupun ada magnetiknya atau bagaimana Pak? Nah, plastik ini kan nilai kalornya tinggi ya, layak untuk dijadikan bahan bakar ya, fungsinya itu sih ya, apa persyaratannya itu sudah terpenuhi. Nah, kita tahu kan batu bara juga menghasilkan polusi ya, dan didorong untuk mengurangi penggunaannya walaupun belum bisa. Nah, di sini kan plastik ada banyak, tidak mungkin terdekomposisi ya. Ya sangat bagus kalau bisa dimanfaatkan untuk menggantikan batu bara. Jadi fungsinya apa? Manfaatnya dua, mengurangi plastik yang ada di sini dan mengurangi penggunaan batu bara. Dan satu lagi Pak, ada nilai ekonomisnya Pak ya? Benar sekali. Iya. Dan saat ini yang sudah menggunakan hasil dari pengelolaan landfill mining di Banjargebang, perusahaan mana aja Pak? Solusi Bangun Indonesia, yaitu nama lamanya Holcim, dan kemudian PT Indosemen. Keren, itu dua perusahaan besar tuh Pak. Benar sekali. Keren Ya. banget Banjargebang. Keren. Nah Pak, saya mau nanya, apakah semua provinsi ada model seperti ini Pak? Tidak semua ya. Setahu saya kan kita tahu ada 500 kota atau kabupaten ya di Indonesia, ada 500 lebih TPA. Setahu saya tidak semuanya. Mungkin masih hitungan 1, 2, 3 lah. Teman-teman, gue tuh benar-benar takjub. Gue baru pertama kali datang ke sini dan gue baru tahu bahwa sampah itu ternyata ada nilai ekonomisnya Pak ya. Iya. Luar biasa. Oke Pak, kita lanjut Pak. Baik. Sebentar Pak. Iya. Satu lagi, ini sudah final atau apa lagi? Belum, karena tentu di dalamnya masih ada serpihan plastik ya. Oke. Nah, kita perlu ayak ulang Di mana tuh? di mesin composting yang sebelah sana. Oke. Jadi output nomor 2-nya ditaruh kemari. Oh, ke sini Pak. Aha, ya output dari sana. Ya, kemudian dilakukan kembali pengayakan sampai kita dapat kompos yang benar-benar bersih dari serpihan plastik atau serpihan logam. Ini bahan bakunya ya masih ketara ya, masih banyak plastiknya ya. Di sini ada mesin crusher ya untuk menghancurkan kompos yang menggumpal. Ya, karena itu kan udah kompos itu. Menghancurkannya di sini Pak ya. Benar sekali. Terus dibawakan sama conveyor. Benar sekali. Nah, pengayakan pertama untuk menyingkirkan plastik-plastik berukuran besar yang terikut ya. Maka jatuhlah kompos ke conveyor di bawah. Ya. Pengayakan kedua menyingkirkan plastik-plastik yang berukuran lebih kecil. Lagi, Pak, Nah, jatuhlah produk akhir kita komposnya. Oke, yang
yang finalnya tuh yang di bawah sini, Pak? Benar sekali. Begitu. Kemudian disimpan di sini. Nanti kita tinggal distribusi kalau ada masyarakat yang membutuhkan. Atau kita juga pakai penghijau untuk menyuburkan penghijauan kita. Nah, pupuk ini bisa masuk ke semua tumbuhan, Pak? Atau hanya Dianjurkan non-pangan. non-pangan? Iya. Oke, karena ada plastiknya. Benar. Betul. Nah, ini apa nih, Pak, sebelumnya? Itu mesin kompos yang dulu yang kita tidak pakai lagi. Itu mesin pengering ya. Karena sekarang kan komposnya udah kering tuh, tidak perlu lagi pengeringnya. Oh, begitu. Ya. Nah, berarti ini non pangan ya, berarti kayak pohon-pohon pinggir jalan, tanaman depan rumah gitu-gitu lah ya, Pak? Benar ya? Pak, iya. Guys, ini nih, lu bayangin ini sampah yang menjadi nilai ekonomis luar biasa. Bandar Gebang ini pengelolaan sampahnya keren. Nah, yang Bapak tahu, Pak, pengolahan sampah di Indonesia itu di provinsi mana aja, Pak? Seperti ini hebatnya. Hanya kita Pak. DKI Jakarta termasuk yang kompleks, maksud saya lengkap fasilitasnya ya. Kita punya 2 pembangkit listrik Pak di sini. Ya, yang pertama itu dioperasikan tahun 2010, ya, namanya Powerhouse. Kemudian yang terakhir itu PLTSA itu beroperasi tahun 2019. Kita juga punya sistem pengujian kualitas udara, kemudian alat berat kita termasuk lengkap. Ada juga pengujian kualitas air tanah yang secara otomatis bisa kita lihat hasilnya, ya seperti itu. Itu di mana Pak hasilnya? ada. Karena terlalu luas nggak bisa kita kunjungi satu persatu. Ini sebenarnya Bandar Gebang ini berapa hektar Pak luasnya? 132,5 hektar. Wow, Masya Allah, besar banget Pak, ya Allah. Dan pekerja-pekerja di sini ini berasal dari daerah Bekasi Pak ya? Iya, utamanya ya, karena kan DKI Jakarta menaruh sampahnya di sini pasti wajar ya. Sekarang kurang lebih dari 55% tenaga kerja berasal dari Kota Bekasi. Oke Pak, mungkin teman-teman sedikit bertanya nih, ini sebenarnya Bandar Gebang ini punyanya Jawa Barat atau punyanya DKI Jakarta? Punyanya DKI Jakarta Pak. Sudah dibeli Pak ya? Tanahnya Benar sekali, ya, 132 hektar sekian itu Pak ya? Oke. Nah Pak, pesan terakhir nih dari Bapak untuk masyarakat dalam menyikapi sampah yang ada di sekitarnya, seperti apa Pak? Iya, di dalam Jakarta kan sudah banyak program-program ya dari Ketua RW ya untuk mereduksi sampah ya. Ada Pergub 77 setahu saya ya. Itu mengatur pengolahan sampah di level RW. Jadi saya harapkan sih itu bisa sukses ya Pak ya. Ya artinya itu membutuhkan keterlibatan masyarakat, semangat yang besar supaya sampah yang masuk kemari itu bisa berkurang ya. Saat ini kan 7.400 ton per hari. 7.400 per hari masuk ke sini? Iya. Ya, jadi kita bekerja 24 jam di sini. Nggak berhenti sepanjang tahun. Dan bisa dibayangkan 7.400 ton per hari, kalau itu nggak diolah teman-teman, bubar ini Jakarta. 7.400 bahaya ya Allah. Nah, terus apa lagi Pak nasihat Bapak untuk masyarakat? Nah, saya tahu ada bank sampah di DKI Jakarta ya. Itu butuh keikhlasan kita atau pengorbanan kita untuk mengantarkan, memilah sampah kita, kemudian mengantarkan ke sana sampah-sampah kertas kita ya atau sampah yang masih berguna ya. Itu apa ya, bermanfaat sekali untuk mereduksi sampah yang dibawa kemari. Sebelum ya Pak ya, sebelum diolah di tempat ini Pak ya, untuk mereduksi betul Pak. Oke teman-teman, betul sekali disampaikan oleh Pak Roy bahwa salah satu cara kita untuk mencegah bencana banjir yang sering sekali terjadi khususnya di Jakarta itu adalah kita belajar untuk mengelola sampah gitu Pak ya, untuk mereduksi sampah-sampah yang ada di sekitar kita untuk bisa menjadi nilai ekonomis. Dan salah satu bukti nyata bahwa sampah itu ada nilai ekonomisnya adalah di belakang kita ini. Kalian bisa lihat
itu bisa menjadi dua nilai ekonomis, bisa menjadi pupuk dan bisa menjadi bahan baku pengganti batu bara, seperti itu Pak ya. Dan itu aja yang bisa kami sampaikan teman-teman, dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Yuk kita dukung terus proyek-proyek nasional ataupun proyek-proyek daerah. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju. Berikan kritikan ataupun saran kalian ke pemerintah dengan cara yang baik agar lebih mudah diterima oleh para pemimpin negeri ini. Karena para pemimpin negeri ini hanyalah manusia biasa, sama seperti kita. Kami berdua sama seperti para pemimpin di sana yang mempunyai hati yang harus kita jaga. Jadi yuk sama-sama saling menghargai sehingga pembangunan di Indonesia lebih mudah, dan semoga suatu hari nanti Indonesia tidak hanya menjadi negara berkembang tetapi menjadi negara maju. Amin. Dan terima kasih Pak Roy atas jalan-jalannya di tempat ini. Dan akhir kata kami berdua mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roy. Yuk sama-sama Pak.